akhirnya kita pesan dadakan, itu kan belum jadi bulan ini, belum jadi. Jadi boneka itu kami hanya habis kosnya di angka apa ya, sekitar 8 juta atau 7 juta gitu, hanya di angka 7 sampai 8 juta. Dan untuk 520 ekor untuk 570-an Sohibul Kurban untuk nilai 1,150 M kalau nggak salah, untuk 1,150 M. Dari 1,150 M, budget untuk beli boneka itu di angka 5 juta. Masih ada margin operasionalnya nggak? Nanti kita ceritakan. Di area pemotongan, kan kita belum ngomongin operasional pemotongan. Nah, nanti kita ngomongin operasional pemotongan. Pekerjaan dan sebagainya itu nanti saja. Oke, pertanyaan tentang hewan kurban kita tutup. Nah, selanjutnya berkaitan dengan berkaitan dengan marketing. Wah, Mas, marketingnya bagaimana? Tadi Bapak Ibu, dari 520 ekor, 391 ekor itu dari donatur lama yang pernah berdonasi, yang pernah bersedekah, yang pernah berwakaf, yang pernah kurban di tahun sebelumnya. Jadi hanya ada 129 ekor dari donatur, the real donatur baru yang belum pernah berdonasi. Real donatur baru yang belum pernah berdonasi. Hanya ada 129 ekor. Bagaimana marketingnya? Tadi sudah kita tunjukkan video-video marketingnya. Karena ini banyak yang baru gabung, ini kita tunjukin lagi yuk. Kita tunjukin lagi. Contoh-contoh video marketing kita gitu ya. Kita bukakan. Jangan ragu untuk kurban di sini karena kurban di sini sudah pasti garansi. Kalau hewan mati sebelum penyembelihan akan diganti langsung sama peternaknya. Mulai dari 1,5 juta aja sudah termasuk biaya pemotongan sampai dengan distribusi. Yuk pilih hewan kurbanmu sekarang juga lewat link di bawah ini. Ini contoh-contoh aset iklannya Bapak Ibu ya. Tetap mau nunda kurban tahun ini? Gak takut kehabisan? Di sini bakal buat kurban kamu lebih murah, mudah, dan amanah. Kenapa? Karena harga hewan mulai 1,5 juta aja. Aksesnya cepat, cukup 1 kali klik, penyaluran tepat sasaran, untuk santri penghafal Quran, yatim, duafa, dan yang membutuhkan. Yuk segerakan kurbanmu sekarang melalui link di bawah ini. Pertanyaannya sering muncul itu kalau bahas fundraising, ya iklannya dari mana, operasionalnya dari mana, terus ini dari mana, itu kita bahas nantilah, nanti kita spill sedikit-sedikit ya. Itu pembahasan yang rutin dibahas, tapi hampir jarang banget, 99,9% yayasan tidak punya R&D. Nah, itulah yang menyebabkan yayasan tidak maju-maju. Itu yang menyebabkan yayasan tidak maju-maju. Terus yang kedua, salah satu ada 6 musuh yayasan, teman-teman. Sebelum saya bahas tentang marketing ya, ada 6 musuh yayasan. Nomor 1 itu adalah tipu daya setan. Tipu daya setan itu bagaimana gitu ya? Bagaimana kita sebagai pengelola itu gak akur dengan bawahan. Bagaimana kita sebagai pengelola yayasan itu kita ngerasa pintar, ngerasa hebat. Bagaimana kita sebagai pengelola yayasan itu kita tidak diberitahukan tentang hal-hal baru. Bagaimana kita sebagai pengelola yayasan itu kita akan dibuat crash antar karyawan. Akhirnya karyawan-karyawan itu ada yang jadi toxic. Karyawannya sudah nggak suka dengan pimpinan, partnernya sudah nggak saling suka, tapi satu kantor. Dampaknya apa? Dampaknya akhirnya yayasan itu tidak maju-maju. Yayasan itu akhirnya nggak maju-maju. Tadi sumpah harusnya bahas ini tadi di awal gitu. Bahas ini akhirnya di awal. Makanya kita dari dulu pertanyaannya di situ-situ, terus kita nggak berhenti di fase itu. Padahal waktu mendirikan yayasan itu ada namanya modal dasar. Nah, yang menjadi pertanyaan, modal dasar mendirikan yayasan itu dari mana? Nah, itu kan pertanyaan dari individunya masing-masing. Nah, ketika kita mau bangun bisnis, itu kan ada modal dasar. Waktu bangun bisnis itu modal dasarnya dari mana? Modal dasarnya dari mana? Ketika kita bikin yayasan, modal dasarnya dari mana? Nah, modal dasar inilah yang teman-teman gunakan. Ini kan sudah dibahas tadi malam sama Mas Yafim. Sama Mas Yafim. Ini sama Mas Arif. Inilah yang kita gunakan untuk melalui tahap pertama R&D, yang kedua ngumpuli database. Jadi kalau ngelola yayasan itu jangan nyari donasi dulu, harus mencari database dulu. Mencari database itu tidak melulu berkaitan dengan
fundraising, bisa bikin event, bisa bikin apapun itu yang mengumpulkan database, yang memberikan benefit. Oh, ternyata kita punya kelebihan program, kita punya kelebihan keilmuan A. Keilmuan A itu kita berikan gratis ke publik, tapi mereka harus ngisi form. Kita dapat database-nya. Database yang kita kelola itulah yang nanti kita konversi untuk ikut program kita lainnya. Makanya di Kurban ini, dari 520 ekor, 391 ekor itu dari database yang pernah ikut berkontribusi di program kita lainnya. Kurang lebihnya begitu. Pertanyaan-pertanyaan masih dasar-dasar banget, nanti kita bahas di next time. Nah, salah satu riset, tadi kita sudah riset ya, riset yang kami ceritakan adalah penerima manfaat, pengelola manfaat, dan pemberi manfaat. Nah, narasi yang kami kembangkan dari Kurban itu kami berkaitan dengan narasi penerima manfaat. Nah, salah satu riset yang kami gunakan adalah kami nyenggol gitu ya. Kami nyenggol user pengguna mobil sama user pengguna mobil sama user pengguna TikTok. Ketika user-user ini kita senggol gitu ya. Ketika user-user ini kita senggol, responnya bagaimana? Wah, kan itu. Responnya bagaimana? Ini contoh iklan yang kami gunakan untuk meriset data. Meriset data dua user ini responnya bagaimana ya gitu. Ternyata dari riset ini kami mendapatkan data yang keren banget menurut saya. Ini contohnya Bapak Ibu ya. Masih bukan cuma panas-panasan, apa memang ini takdir Tuhan? Tapi jodoh tetap ada, cuma minta doa biar tak salah dola. Dola, 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 kita salah dola. Dola, 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 aduh kita salah dola. Dola, 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 kita salah dola. Dola, 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 aduh kita. Video ini nyenggol siapa? Video ini kita nyenggol user pengguna mobil. Punya mobil tapi gak berubah. Nah, gitu ya. Lagi di market. Video ini ditonton lebih dari 1 juta views. Lebih dari 1 juta views kemarin. Gila. Satu lagi kita lihat. Selanjutnya kita lihat yang ini. Forever, you and me and getting nothing is better. Cause that is I to you that I never you ought to think. Forever. Cari buru ayam akan tak tertujuan Tumpukan hal semalam esok pasti ceria seakan hari ini kita nyanyi ramai-ramai. Nah, data apa yang kami dapatkan ketika kami nyenggol user iPhone sama meriset user mobil? Secara hitung-hitungan nilai duniawi, harusnya user pengguna mobil itu lebih kaya daripada user iPhone. Tapi ternyata kami mendapatkan data yang keren banget Bapak Ibu. Apa maksudnya? Ternyata ketika kami bikin video yang membangun narasi, ini kan sebenarnya tahap riset ya Bapak Ibu ya. Kita riset pengen melihat respon pasar. Respon pasar ketika kita membahas A, membahas B, hasilnya bagaimana? Tahun depan kita melakukan program yang lebih ekstrim lagi, yang lebih besar lagi, ide iklan yang kami kembangkan untuk tahun depan yang lagi kami siapkan. Ternyata ketika kami mengambil isu kami menguji coba riset market mobil, ternyata user mobil banyak yang kecewa, banyak yang tersinggung gitu. Ternyata mayoritas mobil itu kredit gitu, sehingga mereka banyak yang kontra gitu, tidak sedikit yang kontra terhadap video cie punya mobil tapi nggak kurban gitu ya. Yuk kurban, padahal ini video ajakan kurban. Nah yang kedua, kami bikin video yang difokuskan untuk user iPhone. Nah, yang difokuskan untuk user iPhone. Mana user iPhone tadi ya?
User iPhone. Nasib bukan cuma Ada dua versi video soalnya. panas-panasan. Apa memang ini takdir Tuhan? Tapi jodoh tetap ada, tak cuma minta doa biar tak salah dola. Dola, 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 kita salah dola. Dola, 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 aduh kita salah dola. Dola, 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 kita salah dola. Ada dua video yang berkaitan dengan iPhone, saya kurang tahu diupload di mana ya. Nggak ada di sini soalnya. Nggak ada di sini. Ternyata apa data yang kami dapatkan? Data yang kami dapatkan adalah ketika kami meriset market iPhone, responnya malah banyak yang mention teman-temannya. Mentionnya tahu gimana? Ketika kami bikin kalimat Cie punya iPhone 14 Pro Max tapi nggak perubahan. Responnya itu malah isinya ketawa semua. Ketawanya itu begini. User iPhone itu malah mention teman-temannya yang punya iPhone 14 Pro Max tapi nggak perubahan. Punya iPhone 14 Pro Max tapi nggak perubahan. Wah, itu malah isinya ketawa semua. Ketawa semua. Di sini Bapak Ibu ada perbedaan user. Maksudnya bagaimana? User iPhone sama user mobil itu ternyata beda. Beda jauh. User iPhone mungkin cenderung orang-orang yang sudah mulai digital. Begitu juga user BCA sama user BRI. Kan beda jauh. Beda jauh kalau versi saya ya Bapak Ibu ya. Kalau saya pakai rekening BCA ya. Beda jauh. Kita kehilangan ATM, kita sudah nggak perlu bikin surat kehilangan di kepolisian. Misalnya gitu ya, sama usernya BCA itu beda jauh dengan usernya BRI. Ternyata user BRI kebanyakan orang-orang tua, yang petani, peternak, pedagang pasar dan sebagainya. Misalnya begitu. Begitu juga dengan orang yang main Facebook, main Instagram, dan main TikTok. Yang main Facebook ternyata isinya orang-orang tua, orang-orang Gen Y. Makanya di negara-negara maju, orang-orang anak-anak muda itu sudah meninggalkan Facebook. Orang-orang tuanya yang main Facebook. Di negara kita sama. Gen Z, Gen Millennial, Gen Alpha itu mainnya TikTok. Ada perbedaan karakter user. Kalau saya boleh sebut malah user TikTok itu smart user. Kenapa smart user? Karena mereka nggak senang berbasa-basi. Gitu ya. Senangnya ngeliat video beberapa detik langsung beli. Nah, kurang lebihnya begitu. Smart user Instagram, user TikTok sama user Facebook itu beda jauh. Makanya kalau teman-teman semua masih hanya main Facebook, nggak main Instagram, nggak main TikTok, menurut saya nggak tepat. Karena ada perbedaan user, apalagi penduduk bumi, gitu ya. Saat ini dan kedepannya itu dihuni oleh mayoritas anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Z, termasuk Indonesia. Mayoritas Gen Z, banyak dramanya, banyak ini sebagainya. Banyak ada minus-minusnya, tapi banyak plusnya. Apa plusnya? Mereka lebih cepat berkembang, lebih cepat beradaptasi terhadap teknologi. Itu berkaitan dengan marketing. Habis ini kita masuk ke ke bagian pemotongan. Nah, berkaitan dengan marketing, ada pertanyaan tidak boleh komen. Berkaitan dengan marketing. Nanti masalah pembiayaan motong itu nanti ya ada pemotongan. Kita ceritakan dia akan memotong. Untuk iklan, ada pertanyaan teman-teman? Ingat tadi kami dapat 68 ekor dari Google, dapat 61 ekor dari Facebook. Biaya iklannya dari mana? Biaya iklan dari mana? Gitu. Ini sering menjadi pertanyaan. Gitu. Kita sudah punya dana R&D. Gitu. Yang kedua, kita sudah punya budget marketing untuk beriklan gitu, untuk beriklan. Kita sudah punya budget itu untuk beriklan. Berarti as creating betul. Ketika kami iklan untuk iPhone, itu di audience interest-nya kami hanya mentargetkan iklan itu dilihat oleh orang yang pakai iPhone. Itu ceritanya. Jadi iklan kita itu hanya bisa dilihat hanya untuk orang yang pakai iPhone. Teman-teman yang pernah main Facebook, itu kan nanti ada itu audiens namanya user iPhone user iPhone, nama itu ya, nama apa? Saya lupa lah, yang tahu Mas Farid apa ya user iPhone itu ya, di Facebook ya. Pantes sampai gak lihat user Samsung hantu nggak pakai Infinix. Jadi iklan kita hanya dilihat oleh orang yang pakai mobil sama orang yang hanya pakai iPhone. Itu ada datanya itu di Facebook gitu. Berapa lama iklannya hanya hampir 3 minggu Bapak Ibu. Hampir 1 bulan kurban yang masuk itu hanya 300 ekor. Jadi 1 minggu itu per hari hampir 1 minggu per hari itu minimal 30. Pokoknya 1 minggu itu bisa naik sampai 200 ekor. 1 minggu terakhir.
1 minggu sebelum kurban itu naik sampai 200 ekor. Orang itu kurbannya mendekati hari H. Jadi kalau iklannya jauh-jauh hari menurut saya efektif. Jauh-jauh hari itu menyiapkan trigger. Menyiapkan trigger video-video lucu, bangun-bangun narasi lucu gitu saja. Ini tak tertarik. Mohon maaf yang saya sebut tadi ini ya, orang yang saya kenal ya Bapak Ibu. Jadi jangan salah persepsi. Jangan salah persepsi. Siswanya apa? Itu siswanya nanti kita ada pembahasan FBS, ada pembahasan tentang FBS nanti. Bahasnya nanti berkaitan dengan Facebook Ads. Kita bahasnya hanya kurban saja, kita nggak bahas iklan. Kalau bahas iklan nanti kita nggak selesai masalah pemotongannya. Gitu ya. Bapak Ibu kalau mau main FBS, kalau belum pernah mulai, itu perlu waktu sekitar 2-6 bulan. Mas Arif tadi malam winning sampai 250 juta sebulan, itu dia perlu proses 8 bulan. Ini ada alumni-alumni ini, teman-teman alumni-alumni sekolah yayasan ini perlu waktu 4 bulan, ada yang 6 bulan, gak bisa instan. Jadi kalau Bapak Ibu ada iming-iming pelatihan FBS fundraising, dapatkan 1,5 miliar dalam waktu 1 bulan. Mohon maaf, itu tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena user yayasan, sekarang saya ngomongin user yayasan ya Bapak Ibu, nih saya kasih tahu. Bagi saya, dana R&D itu biasanya dibudgetin berapa Mas untuk R&D, apakah ada itu Mas? Kita bahas R&D nanti aja lah. Mau kita bahas itu nanti saja lah. Nanti saya ngisi lagi deh. Kita bahas kurban dulu. Bahas apa tadi ya? Bahas apa tadi Pak? Bahas apa jadi? User yayasan. Oh, user yayasan. Nah, Bapak Ibu, saya mau ngomongin, tadi kita sudah ngomongin user iPhone, user BCA, user yayasan, user BCA, user BRI, user mobil. Dan bahkan kami mentarget user orang-orang yang suka dugem. Tahu Bapak Ibu orang-orang yang suka ber-DJ malam tuh, yang sedang yang sedang bermaksiat itu, kami targetkan iklan gambar kuburan. Kami targetkan iklan gambar kuburan. Apakah Anda sedang tidak tidur, sedang bermaksiat? Sedang bermaksiat. Alah Mas Farid hapus aja lah itu chatmu ah. Antum cuma ditanya kok cerita aja gitu. Mas Farid itu soal jadi pahlawan dia. boleh di-upload Mas Farid bercanda. Itu ya Bapak Ibu ya. Di-upload sama Mas Farid itu. Upload Mas Farid, enggak apa-apa Mas Farid bercanda dalam grup. Upload Mas Farid. Tadi yang user iOS biar teman-teman belajar sekalian. Nah, sekarang saya mau cerita jujur tentang user yayasan. Apa Mas yang terjadi berkaitan dengan yayasan selama ini? Dulu tahun 2017 kami mendirikan namanya Rumah Tafis Al-Fatihah. Waktu itu kami melihat orang berbondong-bondong mendirikan rumah tafis, tapi menurut kami positioningnya masih nggak tepat dengan masalah yang ada di masyarakat. Nah, ketika kami sedang proses survive, ternyata kalau kita datang ke berbagai yayasan, itu kita hanya diterima di front office. Ketika ada yayasan yang besar, biasanya jarang membuka diri untuk dilihat internalnya. Karena itu urusan privasi. Bahkan saya cuma minta, gimana sih cara nyusun laporan keuangan, minta dong spreadsheet-nya, saya hanya dikasih cuma tabel doang gitu. Sampai segitunya saya pengen belajar itu waktu itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu untuk user yayasan? Ternyata setelah 3 tahun, 4 tahun bergelut di yayasan, akhirnya banyak tamu datang, kita ajari, banyak yang winning. Fundraising-nya. Bahkan ada satu pondok kami ajarin sampai dapat 200 juta sebulan hanya dari Instagram. Apa yang terjadi? Karyawannya pada resign. Saya tanya sama Pak Yainya, Pak Yai mohon maaf, ini santri-santri yang kemarin saya training sudah fundraising-nya sudah besar, sudah 200 juta sebulan, tapi kok resign? Katanya gajinya kekecilan. Apa jawaban kiainya? Jawaban kiainya adalah, mohon maaf Mas, di sini sistemnya keberkahan. Maka kalau nggak cocok dengan uang segitu ya sudah. Ternyata user yayasan itu bagi saya lebih kompleks masalahnya. Apa itu susah mengosongkan gelasnya? Ayo dong, walaupun titel kita lulusan luar negeri kan kita belum tentu ngerti tentang SBS, tentang Google Ads, tentang manajemen SDM, tentang KPI, tentang instruksi kerja, tentang FBS, tentang media, tentang Instagram, kita belum tentu ngerti. Kita ahli di bidang agama belum tentu ngerti kita tentang media, tentang branding, tentang positioning, mau nggak mau kita harus belajar. Yang selanjutnya, user yayasan itu rata-rata mentalitasnya menengah di bawah. Mohon maaf, ketemu orang kaya, pengennya dapat sedekah gitu. Ada tamu datang, mohon maaf saya juga dulu gitu loh. Waktu susah-susahnya ngelola yayasan, iman saya itu menurut saya bosok banget gitu. Bosoknya itu gini Bapak Ibu, ada tamu datang pakai mobil macam saya, wah ini bakalan ngasih bantuan gitu. Itu kan saya sudah menduakan Allah gitu, sudah menduakan Tuhan saya, sudah menduakan Allah gitu. Ketemu melihat orang kaya aja persepsinya, wah bakalan dapat donasi nih. Kalau ada orang pinter tentang FBS,
tolong dong ajarin FBS, tidur di yayasan saya siang malam 24 jam sampai winning gak digaji. Gak dikasih uang gitu. Kita pengennya itu, nah mentalitas tangan di bawah itulah yang akhirnya membebani gitu ya, membebani banyak orang gitu loh. Baru kenal orang kaya sekali, besoknya langsung di-broadcast galang dana. Terus kalau orang sudah bersedekah, setiap Jumat itu ditodong terus. Ayo sedekah Jumat, waktunya Jumat Bapak Ibu, waktunya Jumat, ayo bersedekah gitu. Kesannya bersedekah di yayasan itu kayak punya tagihan. Setiap Jumat harus sedekah gitu. Harusnya kan kalau orang sudah pernah bersedekah, yang di broadcast itu adalah progres yayasan. Kan orang sudah bersedekah, sudah jadi keluarga kita. Kenapa kayak di broadcast itu malah tagihan Jumat? Kurang lebihnya begitu. Banyak banget Bapak Ibu kalau bahasnya banyak. Maka bagi saya dalam mengelola dalam sharing-sharing terhadap user yayasan itu lebih susah menumbuhkan cara berpikirnya pengelola yayasan daripada menumbuhkan skillnya. Kalau ngajarin skill mudah, tapi kalau menumbuhkan pola pikirnya itu agak susah. Misalnya begini, musuhnya mengelola yayasan yang pertama adalah tipu daya setan. Ini bagaimana kita sebagai pimpinan itu ngerasa hebat, ngerasa pinter. Antar karyawan udah akur, yang ngantor harusnya mood jadi nggak mood. Karyawannya banyak toksitnya, mayoritas yayasan itu banyak toksitnya. Gimana nggak banyak toksit? Pimpinannya aja nggak ngerti cara ngelola karyawan Gen Z, Gen S, Gen Y. Pimpinannya aja nggak ngerti membangun culture. Taunya suruh kerja. Gaji kecil tapi produktivitasnya tinggi. Pengennya kan begitu. Nah, terus selanjutnya di tipu daya setan ini kita akan dikasih tahu aib-aibnya yayasan sebelah. Kita tuh nggak pengen tahu tentang bobroknya yayasan sebelah, tapi ada saja yang memberikan bisikan-bisikan tentang bosoknya, buruknya yayasan sebelah. Sehingga apa? Kita akan berpersepsi, Allah yayasan sebelah itu maju karena banyak hutangnya. Allah yayasan sebelah itu maju karena pintar digital marketing. Allah yayasan sebelah itu maju karena begini. Akhirnya apa? Kita ngerasa hebat, ngerasa pintar. Ini turunannya banyak banget ini tentang tipu daya setan. Yang kedua, musuh kita dalam mengelola yayasan adalah orang beriman yang hasad. Orang beriman yang hasad. Siapa ini? Ya, agamanya sama gitu, ibadahnya sama gitu, sama-sama ke masjid, sama-sama ke gereja misalnya gitu. Ini kan ada teman saudara-saudara kita yang non muslim, sama-sama ke tempat ibadah gitu, Tuhannya sama gitu, tapi mencari-cari kesalahan kita, mencari kekurangan-kekurangan yayasan lainnya. Nah ini sudah ada dari zaman Nabi. Sudah ada dari zaman Nabi. Yang ketiga, tantangan kita dalam mengelola yayasan adalah orang yang beda agama yang memusuhi. Kalau teman-teman nggak ada konflik seperti itu, berarti tantangannya bukan di situ. Rata-rata tantangannya di budaya setan. Yang keempat, tantangan kita dalam mengelola yayasan adalah keluarga yang hasad. Yayasannya baru punya 50 santri, baru punya 50 siswa, keluarganya udah ada banyak yang benci. Yang nggak suka, yang udah nyebarin fitnah. Allah minta-minta donasi, Allah minta-minta sedekah gitu. Aku pun bisa. Ya kalau memang kamu bisa membesarkan yayasan dengan minta-minta sedekah, dengan profesi, coba lakukan kan gitu. Nah yang kelima, tantangan kita mengelola yayasan adalah barisan sakit hati. Siapa ini barisan sakit hati? Ini adalah orang-orang yang pernah kerja, pernah gabung sama Bapak Ibu semua, habis itu keluar, habis itu menyebarkan isu-isu negatif. Atau yang kedua, bikin program yang sama, akhirnya bersaing. Yang keenam, tantangan kita dalam mengelola yayasan adalah hawa nafsu. Baru punya uang 20 juta, sudah DP pembebasan tanah, sudah DP tanah, buat bangun pondok, buat bangun ini, buat bangun itu. Ini kan nggak logik gitu loh. Kalau kita punya uang 50 juta gitu ya, kalau versi saya, punya uang 50 juta, harusnya kan kita belajar gitu loh. Aku punya uang 50 juta nganggur. Apa yang aku lakukan? Beli tanah, belajar FBS, belajar Google Ads, belajar TikTok Ads, bangun relasi, saya belajar bikin landing page. Kita pilih mana? Harusnya kan kita pilih yang belajar dulu. Kalau kita hanya belajar FBS, misalnya saya ikut Agan Halid bayar 8,5 juta, dipandu via email. Ikut Agan Halid bayar 8,5 juta, dipandu 3 bulan. Habis itu kita ngiklan, fokus ngumpulin database. Ternyata ngiklan 10 juta, dapat 500 database, dapat 100 database. Itu kan lebih dahsyat, lebih bermanfaat daripada dapat uang 5 juta gitu. Dapat uang 5 juta, maka fokusnya ngumpulin database dulu. Fokusnya ngumpulin database dulu. Ini malah bahasa melenceng-melenceng. Nah, itu user yayasan yang Bapak Ibu berkaitan dengan user yayasan itu kami hadapi. Makanya hadirnya sekolah yayasan itu dulu orang yang datang ke kantor kami Bapak Ibu, hotelnya kami bayarin loh Bapak Ibu. Makan kami bayarin 10 orang, 20 orang, seminggu, 2 minggu orang yang mau belajar ke yayasan kami itu gratis.
Nggak ada kami minta uang sama sekali. Dampaknya apa Bapak Ibu? Dampaknya adalah pimpinannya nggak mau merendah buat belajar. Yang bermasalah itu pimpinannya, bukan bawahannya. Kalau versi saya, setiap ada masalah di yayasan itu sebenarnya kesalahan kita sebagai pemimpin. Ternyata kita yang belum belajar itu. Yang akuin aja kita salah. Oke, salah saya. Saya juga sama, Bapak. Begitu. Dulu gitu saya. Kok saya ngelola yayasan, banyak karyawan saya kok pada benci, pada jadi toxic gitu ya. Ternyata saya keliling-keliling ke berbagai yayasan pun sama. Ternyata gitu ya. Toxic itu adalah salah satu jenis karyawan yang bakalan menghancurkan kita. Gitu. Salah satu musuh kita dalam mengelola yayasan. Maka setiap karyawan bisa yayasan ada toksiknya. Toksik bersihkan dulu. Selama ini belum bersih, selama SDM kita nggak solid, selama SDM kita belum masih ada toksiknya, selama culture nggak dibangun, kita bangun FBS, bangun Google S biasanya nggak berdampak lama. Maka harus diselesaikan dulu internalnya. Itu ya Bapak Ibu, itu user yayasan. Ini sekedar sharing-sharing aja ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, tadi kita sudah bahas dari riset, positioning produk, terus marketing, terus berkaitan dengan hewan kurban. Yang kelima berkaitan dengan pemotongan. Nah, berkaitan dengan pemotongan user tadi kita riset. Tahun depan kami bikin video yang lebih ekstrim. Idenya apa? Kita tunggu tahun depan. Bulan 12 itu kami sudah pulakan kambing, domba sama sapi. Bulan 10 besok itu kami sudah lembur persiapan Ramadan. Persiapan Ramadan itu tidak bisa disiapkan hampir 1 bulan. Ternyata banyak sekali pelatihan-pelatihan fundraising Ramadan itu hampir 1 bulan. Itu menurut saya tidak mungkin efektif. Program Ramadan itu persiapannya hampir 6 bulan. Kalau kami hampir 3 bulan ya. Tapi hampir 6 bulan itu kita sudah ngatur strategi. Hampir 3 bulan itu sudah lembur untuk adset. Hampir 6 bulan itu sudah menyiapkan ide program. Jadi tidak bisa dadakan. Apalagi hampir 1 bulan. Sedangkan pelatihan-pelatihan fundraising itu rata-rata 1 bulan. Bapak Ibu, kalau saya boleh usul, pelatihan fundraisingnya hanya 1 hari 2 hari, itu menurut saya nggak efektif. Karena menurut saya, belajar fundraising itu perlu waktu 1 sampai 6 bulan. Kalau benar-benar dari nol itu 2 sampai 6 bulan. Bapak Ibu bikin landing page, benar-benar dari nol, walaupun bikin website itu nggak perlu ngerti coding, nggak perlu ngerti HTML, itu perlu waktu 1 bulan, nyusunnya tok. Belum bikin adset iklannya, belum setting-settingnya, belum nyiapin CS-nya, belum setting WA-nya, belum menentukan skema gajinya, belum bangun culture-nya, belum membangun membangun culture di kantor itu udah ya. Culture itu masih proses lama. Baru main FBS-nya, belum lagi ngulik di Facebook-nya, perlu waktu lama. Makanya saya selalu bilang, Bapak Ibu, kalau ada iming-iming pelatihan fundraising 1 hari 2 hari itu nggak efektif. Ekonomi kita ditopang oleh UMKM, tapi pelatihan fundraising itu berkaitan dengan CSR. Ekonomi kita 97,5% itu diserap oleh UMKM. Pelatihan fundraising rata-rata ke corporate. Nah kalau semuanya ke corporate ngejar CSR, yang ada perusahaan terganggu dong dengan kehadiran yayasan. Sedangkan mayoritas perusahaan itu minus gitu, belum banyak yang kasih PHK dan sebagainya. Persepsi kita punya perusahaan untung belum tentu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Lanjut ke sesi berikutnya. Berikutnya adalah sudah hampir setengah 10, waktu saya kurang 30 menit lagi. Berikutnya adalah berkaitan dengan pemotongan. Nah, ini saya tunjukkan area-area pemotongannya ya. Briefing. Ini pemotongan kita hampir 1. Ini panitia-panitianya Bapak Ibu. Panitia internal. Ini ya. Panitia internal. Nih. Ini tim kita. Yang udah nikah baru 4 orang di sini. Sisanya anak muda. Nah ini area pemotongan briefing hampir 1. Ini kita rapat pembentukan panitia hampir 3 hari. Hampir 1 itu baru gladi kotor. Di sini kita motong 4 ekor akikah atau 5 ekor gitu. Gladi kotor di sini. Ini area pemotongan ini. Ini area pemotongan. Ini briefingnya sama tim. Ini contohnya gitu ya. Contohnya untuk akikah. Nah ini area pemotongannya ada 10 titik. Ini briefing dulu. Nah kurang lebihnya begitu. Ini pas pemotongan. Terus ini pas hari pemotongan. Tapi ini video-videonya pas sudah pada selesai nih kalau nggak salah. Ini pas sudah selesai. Ini tempat distribusi, tempat packing, itu berurutan tempat pengulitan.
Ini penggulitan itu ada 18 orang kemarin ya. Sisa-sisanya untuk susunan panitia sudah ada di dalam grup ya Bapak Ibu ya. Sudah ada di dalam grup untuk susunan panitianya. Ini area pemotongan, ini area pengulitan. Di sini ada 3 orang yang tugasnya adalah memotong antara kepala kambing, kaki, cuma dipotong dipisahkan. Habis itu nanti ada tim yang membawa badan domba ke area pemotongan, pencacahan besar di sini. Pencacahan besar ada di sini. Pencacahan besar. Terus ada 1 orang yang mengumpulkan jeruan, itu dibuang. Yang jeruan itu bagian kotor, kalau hati, paru, jantung itu dikumpulkan juga. Terus ada 1 orang lagi yang mengumpulkan kaki kepala ke area pengumpulan di sini. Ini pengumpulan di sini gambarannya tadi saya share di grup. Ini saya nih. Jadi PJ operasionalnya. Nah, ini pemotongan. Ini pertama kali baru mau mulai kalau nggak salah ya. Baru mau mulai nih. Ini di sini ada drama Bapak Ibu. Dramanya adalah kami pesan 10 jagal, yang datang 10 betulan, tapi ternyata yang 5 nggak berani motong. Akhirnya 5 orang kami ambil dari area pengulitan, ternyata ada yang bisa motong. Jadi saling melengkapi lah, saling melengkapi mana drama mau motong gitu ya. Drama mau motong. Nah, di sini ada tim jagal 10 orang, lalu ada tim yang megang kambing itu dari masyarakat 10 orang. Ini panitanya ya, tadi udah ada di grup. Terus ini ada tim dokumentasi yang memvideokan per lobang. Terus di sini ada 1 orang yang membacakan doanya. Nih, membacakan doanya 1 orang. Terus di belakang sini ini ada akunting. Akunting yang menceklis hewan yang masuk itu ke titik-titik mana itu tinggal checklist. Lalu di sini ada 1 orang yang memberikan sertifikat. Ini ya, ada 1 orang yang nyerahkan sertifikat nama-nama sohibul kurbannya. Ini value-nya Bapak Ibu ya, cukup beberapa detik saja. Nah, ini sudah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memulai motong 475 ekor. Ini sapi-sapinya. Di belakang sana ada kandang domba, ada kandang kambing. Ini area pemotongan. Area pemotongan ada 10 titik. Di sana ada kandang besar. Kandang besarnya sekitar 500 ekor. Di sini ada tempat pengulitan. Ini sudah mulai jam 7:30 ini. Di sana ada tempat pencacahan. Problem kami kemarin dari area pengulitan ke area pencacahannya dari jeda jalan. Harusnya kalau paralel ini mungkin lebih cepat. 3 titik, tempat packing, terus tempat distribusi ada di belakang sana, ada musola, ini tempat perkakas, ada tempat konsumsi. Ada yang di sana ada ruang tamu, juga ada yang membaca Al-Quran ziyadah sebanyak 30 juz lebih sampai selesai. Mereka akan ziyadah membaca Al-Quran, dia diberikan kelancaran, kemudahan dalam proses pemotongan 475 ekor. Terus di sini Bapak Ibu, di area pengulitan, ini kami langsung menyiapkan ember. Di sini kan ada ember nih. Nah, di sini udah ada ember khusus jeruan, ember khusus kulit. Dipisahkan, jeruan sama kulit doang ini. Ditaruh di sini. Nanti ada, ini semua yang di sini, ini adalah panitia dari masyarakat yang motong, yang megang, sama yang nguliti, sama yang mencacah. Itu semua dari masyarakat. Nah, selain itu dari kami. Tim kandang, itu sudah dari tim kandang juga. Nah, kurang lebihnya begitu. Lanjut. Ya. Ini sudah selesai. Jam 1 siang sudah selesai kita. Cepat banget. Nah, ini kemarin liputan dari SCTV ya. Kemarin kita diliput sama SCTV. Ternyata pihak SCTV minta ada badut domba ini. Ini bikinnya dadakan Bapak Ibu. Bikinnya dadakan. Ya, yang penting jadi aja lah gitu. Ternyata diliput sama SCTV kemarin. Ya. Ya, ini domba-domba Al-Fatihah. Masya Allah. Gara-gara liputan SCTV ini kita tim kita kebawa banyak, kejeda 30 menit itu kemarin. Gara-gara ada ini ya. Ada ini liputan. Ini checklist-checklistnya, jadi kita sudah tahu berapa yang ke checklist. Nah, ini masyarakat. Semuanya pakai ID card. ID card warna kuning ini dari masyarakat. ID card warna ungu dari Al-Fatihah. ID card warna hijau itu untuk tim cutting. Karena beda divisi itu. Beda divisi. Nah, itu kita bedakan warna-warna ID card-nya. Nah, ini tempat pencacahan 1. Ini di sini buat pencacahan tulang iga. Iga sama tulang tengah itu dipisahkan. Terus di sini iganya dicacah kecil. Di tengah sini iganya di packing. Di sini setelah dicacah kecil langsung di packing. Di sini pengumpulan packing.
Di sini nanti ada apa? Ada kayu untuk menjadi partisi antara packing sama distribusi. Terus cuttingnya itu di sebelah musola sini. Kita pakai 4 mesin cutting. Itu yang membuat prosesnya cepat. Mesin cutting itu tadi. Oke, pertanyaan berikutnya. Berapa biaya potongnya? Kan gitu. Biaya potongnya adalah kami di angka 30.000 per ekor. Sudah sama rata, sudah sama gajinya, itu gaji yang jagal itu harian. Kemarin ada yang minta ngulitin per domba, itu minta 20.000, kami tolak. Kami maunya harian. Rata-rata itu karena itu hari Idul Fitri, itu kalau yang ngulitin itu kalau nggak salah 200.000 sehari. Kalau nggak salah ya, kalau yang jagal itu 300.000 sehari. Tapi ternyata cuma kerja 2 jam. Yang jagal itu cuma 2 jam, Bapak Ibu. Yang jagal. Yang ngulitin itu cuma 3 jam. Yang ngulitin cuma 3. Yang nyacah itu sama 3 jam. Jadi kerja cuma 3 jam tapi dikasih 300.000, 200.000. Tapi prosesnya cepat. Cost operasional kita kemarin di angka 30.000 per ekor. Pertanyaan berikutnya. Ini penting Bapak Ibu. Mas, kulitnya ditaruh mana? Hewan sebanyak itu. Kalau kita ngelola kulit domba, bulunya tebal, dibakar itu kan kelamaan, ada efektif juga. Kan gitu. Kalau dibagikan ke masyarakat, ini kan Bapak Ibu ada pro kontranya. Kulitnya dibagikan atau enggak? Kalau dibagikan bagaimana? Kan gitu. Bapak Ibu, kulitnya domba itu dagingnya sedikit banget. Kalau dibakar pun sering jebol gitu, sering bolong. Kalau dibagikan, masyarakat nggak mau kelola. Bayangkan di kota dapat 1 kulit, gitu ya. Jagal sapi enggak? Jagal sapi itu kita di angka 700.000 per ekor. Khusus jagal sapi. Per ekor. Itu pun cepat dibantu cutting. Itu hanya 3 jam. Sapi motong 11 itu hanya 3 jam sama packing. All in, udah clear itu. Itu sekitar 13 orang kalau nggak salah. 13 orang itu sapi. 13 orang cepat itu. Tim profesional kalau yang sapi. Tadi bahas apa ya? Sebelum bahas ini, saya udah baca komen ini. Bahas apa tadi, Mas? Mbak? Sebelum ini. Kulit kambing. Oh, kulit. Nah, kulitnya dengan plus minus itu kalau dibagikan akhirnya mubazir dan dibuang, akhirnya kulit kambing itu dijual. Dijual itu kemarin kami dapat di angka 11 juta atau 12 juta. Saya bilang 11 juta sekian ya. 11 juta sekian yang dibelikan sapi. Berapa harganya? Kulit kambing kemarin dibeli 15.000 per lembar kalau tidak sobek. Kalau sobek itu di angka 5.000. Maka di sini harus briefing pinter terhadap tim pengulit. Saya nggak tahu, saya juga belum nanya ya. Nanti saya tanya dulu. Kenapa kok sobek lebih murah? Nah, itu saya belum tahu. Dan kulitnya buat apa pun saya nggak nanya ya. Saya lupa. Nanti saya tanya dulu ya, jadi penasaran. Mbak, Andi tolong bilang sama tim program, titip pertanyaan ke mereka. Kulit domba yang dijual itu buat apa ya sama mereka yang beli ya? Tolong tanyakan ya. Itu saja, tolong tanyakan. Terus berikutnya, Mas, bagaimana dengan kepala dan kaki? Kepala dan kaki kami ada tim pembakaran. Cuman kami sudah buka request. Bapak Ibu siapa yang minta request kepala dan kaki silakan isi form. Ternyata yang isi form itu emang boleh dijual, Mas. Nah, ini pertanyaannya udah dijawab tadi. Emang kalau dibagikan siapa yang mau makan? Emang Bapak Ibu bisa ngelola kulit domba 400-500 ekor dibakar? Saya tanya balik. Makanya ada beberapa kajian Ustadz, kalau kulit itu dibagikan malah nggak bisa dikelola oleh yang terima, kan akhirnya dibuang. Lebih baik itu dijual, diganti dengan sapi. Kalau kami diganti dengan sapi. Diganti dengan sapi. Bapak Ibu besok kalau dapat 500 kulit, coba ajarin kami cara ngelola dalam waktu 5 jam. Nah, kalau bisa kami sama belajar. Kalau bisa jangan-jangan operasionalnya lebih gede untuk mengelola kulit tadi. Kulit domba itu tebel banget. Ini kulit domba ya, bukan kulit sapi. Ini kulit domba sama kulit kambing. Begitu teman-teman. Untuk masalah ini ada pertanyaan. Masalah pemotongan ada pertanyaan. Mesin cuttingnya bagaimana? Mesin cuttingnya kami kemarin beli yang merek Crisbo. Harganya itu di angka 1.800.000 kalau nggak salah. Crisbo ya, Crisbo. Nanti kami tahun depan beli yang merek bagus lagi itu yang tinggal dorong. Jadi nanti dombanya itu nggak perlu dicacah, dombanya langsung dipotong pakai mesin cutting utuh. Kami rencana mau beli 6 itu karena tahun depan target kami itu 1.000 ekor. Jadi 1.000 ekor itu harapannya lebih cepat dari tahun ini.
Oke, teman-teman, untuk pemotongan ada pertanyaan. Sekarang yang tanya boleh ini aja deh. Boleh raise hand. Angkat tangan, boleh angkat tangan. Ya Yang boleh. tanya, yuk, silakan. Ustazah semuanya silahkan yang ingin bertanya. Ini ada di kolom chat Mas pertanyaannya. Oh, yang ini dulu. Silakan yang mau tanya langsung aja. Oh baik. Ustazah semuanya yang silahkan yang mau bertanya langsung kepada Mas Bowo untuk di sesi tanya jawab ini. Silahkan raise hand ya Ustazah semuanya. Biasanya kalau kami itu Bapak Ibu, bukan itu kan, tahu kan. Biasanya Bapak Ibu, sebelum kami motong itu sudah banyak banget yang datang. Kalau kulit dibakar, kami ada area pembakaran. Tadi di belakang itu ada area pembakaran. Sebelum hari H, itu sudah banyak orang datang. Mas, kulitnya sudah ada yang beli belum? Kulitnya sudah ada yang beli belum? Bahkan kepala sama kaki kambing itu ditanya juga, sudah ada yang beli atau belum? Termasuk kepala sapi, ada yang minta 300.000, 400.000, kan eman-eman. Kalau kepala sapi ya, kalau kami mending dicacah saja pakai mesin cutting. Jeruan itu yang dibuang bagian ini loh, bagian apa namanya? Bagian kotor itu. Kalau kambing ya, tapi kalau hati, paru, jantung itu dikumpulkan. Kalau itu menurut saya di ini nggak efektif. Baik, ini Mas ada yang raise hand. Yang raise hand silakan. Ya silahkan Ustadz Reza. Saya pernah lihat orang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertama saya benar-benar speechless melihat iklannya ya. Memang yang pertama saya nengok malah di akunnya Mas Bowo gitu ya. Iklan yang kurban yang nyindir-nyindir itu ya kan. Ini sesuatu yang spektakuler dibuat sama idenya dari mana nih gitu kan. Idenya dari mana? Ini memang beratnya kalau misalnya yang punya mobil, yang punya apa itu memang jelek nusuk gitu ya kan. Oh, iya. Dan itu diblas ke seluruh Indonesia gitu ya kan. Nah, ada sejuta views kemarin, lebih juta setengah kayaknya viewsnya, tembusnya itu kan. Dan karena saya sudah ikut yang sebelumnya ya kan, yang step by step menjadikan rumah praktis yang apa itu, jadi sudah tahu lah cara untuk mengiklan dan seterusnya yang semalam juga ikut. Nah, pertanyaannya adalah itu riset seperti itu Mas, itu ide awalnya dari mana? Apa memang Mas sebelumnya sering meriset gitu ya kan? Itu ya yang seperti kok tahu nih kemana yang mau ditujukan, kemana yang mau ditembak lah bahasanya gitu kan? Kemana orang yang arah yang mau kita tujukan iklannya itu kok tahu gitu ya kan? Risetnya itu semendalam apa? Nah, itulah dulu sementara. Untuk riset nanti ada webinarnya sendiri ya. Riset program nanti diajarin. Ini diajarin tenang aja. Tapi kalau riset program itu, kami sebelum launching satu produk wajib riset hukumnya. Nggak bisa tiba-tiba teman-teman bikin program sedekah pembangunan masjid, sedekah anak yatim, sedekah daging, terus tiba-tiba bikin lagi, itu nggak bisa tiba-tiba bikin program tanpa riset. Itu kalau saran saya diharamkan. Kenapa saya haramkan? Karena buang-buang budget. Itu loss budgetnya malah lebih gede daripada kita riset dulu. Dengan riset aja kita errornya, gagalnya mungkin 50-50%. Tanpa riset, gagalnya menurut saya malah 90%. Kalau saya tanpa riset. Tapi nanti kita ajarin step by step kita untuk riset ya. Nanti kita ajarin. Nanti ada fase kita ngajarin riset itu. Aman, nanti kita ajarin Sat. Oke, cukup saja. Nanti ada webinar tentang riset, wajib ikut. Siap. Teman-teman, sebelum saya ngomongin riset, salah satu riset itu, kalau Bapak Ibu pengen donasinya banyak, mbok tolong sedekah di 10 yayasan yang besar. Orang nggak pernah sedekah di yayasan orang, pengen donasinya gede. Itu lucu menurut saya. Lucu itu. Saya jarang sekali nemu pengelola yayasan yang mau sedekah di yayasan orang. Kalau saya nerima iklan, itu saya klik donasi 50.000 gitu ya. Saya biarkan 1 minggu. Saya pengen tahu berapa
seberapa kuat CS itu ngejar saya. Di situlah saya dapat ide, dapat banyak insight. Ternyata ada loh CS gitu ya. Biar dia 1 minggu saya diamkan, saya dibuatan kwitansi. Assalamualaikum Pak Bowo, berikut kwitansi sedekahnya Bapak sudah jadi. Mohon ditransfer ya. Sampai segitunya saya nemu yayasan yang benar begitunya. Akhirnya kami tiru. Akhirnya kami tiru itu. Itu harus riset dulu. Lah Bapak itu pengen yayasannya maju, donasinya gede, tapi nggak pernah bersedekah di yayasan orang. Itu menurut saya lucu banget. Jadi kita jadi nggak ngerti sama sekali pola itu. Itu contoh riset ya. Berarti kalau kita 50.000 dikalikan 10 yayasan, kita sudah keluar uang 500.000. Tapi kan niatnya sedekah. Niatnya sedekah. Bapak Ibu tadi malam ada Yafid isi. Donasi dong di webnya Yafid biar Bapak Ibu tahu bagaimana CS-nya Yafid mengejar-ngejar Bapak Ibu. Gitu caranya. Saya menyebutnya itu donatur mata-mata. Gak masalah. Saya menyebutnya itu donatur mata-mata. Itu sudah itu sebenarnya riset. Itu tahapan riset gitu ya. Mak jelek gitu. Saya orang Sumatera kalau ngomong memang masih kayak gitulah. Pokoknya kalau sama saya jangan diambil hati ini. Jangan diambil hati. Nah, ini yang tadi juga orang Sumatera yang jadi enak. Oh iya. Kos operasional ataupun banyak sejumlah kambing sama 30.000. Ya, sama 30.000 untuk all in. Itu sudah termasuk teratak, termasuk apalagi ya, saya lupa ya, teratak. Kemarin apa ya biaya pengeluarannya, saya lupa ya, termasuk teratak, terpal udah dari kami. Itu bahan-bahan yang buat kurban itu semua panitia kami Bapak Ibu. Itu perlengkapan yayasan termasuk kain hitam itu nyewa di masyarakat separuh, nyewa dari kami separuh. Itu terus 80 orang itu tim internal kalau nggak salah, ya nggak digaji. Cuma saya ngomong sama karyawan kemarin, teman-teman kalau jam 3 sore selesai semuanya jalan-jalan ke Dieng ya, itu bagian dari challenge. Saya ngomong sama tim, kalau sebelum jam 3 siang selesai semua karyawan ke Dieng jalan-jalan. Ternyata apa Bapak Ibu? Ternyata jam 1 siang selesai. Jam 1 siang selesai. Akhirnya kita mau jalan-jalan ke sana. Itu namanya challenge ya. Ada challenge. Tim itu wajib dibikin challenge. Saya hari ini nunjuk 1 orang menjadi PJ kurban, jadi manajer kurban. Jadi gini Bapak Ibu, untuk riset, gara-gara kasus tahun ini kami winning selama 5 tahun ini kami selalu ada pertumbuhan signifikan. Selama ini PJ kurban itu ditentukan hampir 3 bulan. Nah, khusus tahun ini PJ kurbannya ditentukan hari ini untuk mempersiapkan kurban tahun depan. Saya ngomong sama anaknya, UMR Semarang itu kan 3.100.000, tapi di Al-Fatihah itu culture-nya kebangun. Culture-nya kebangun, makan dapat, ibadah dapat, semuanya dapat. Ada PS, ada kucing, ada zumba, ada olahraga, semuanya dapat. Culture yang kami bangun. Anak Gen Z itu nyari nyaman dulu, baru nyari gaji. Nah, kami bangun kenyamanannya dulu, kami bangun culture-nya dulu, barulah mereka di sini. Nah, tadi saya dapat manajer kurban, Mbak. Kamu mau nggak jadi manajer kurban? Kamu sekarang digaji berapa di staff crowdfunding? Karena tim crowdfunding ya. Digaji 2 juta Mas. Oke, kamu tak pindahkan ke manajer. Kamu kan sudah di briefing sama manajer sama HRD, ternyata mau pindah. Oke, bulan depan mulai hari ini kamu ngantor di sini, setiap hari laporan ke saya untuk progres kurban. Nanti ide-idenya dari saya, kita riset dulu. Tahun depan kita akan bikin teknik marketing yang mungkin lebih maksimal lagi. Itu saya gajimu saya bikin 2.250.000. Tapi kalau kurban tahun depan tembus 1.000 ekor, kamu saya kasih pilihan. Saya kasih 20 juta atau umroh. Ternyata manajernya pilih umroh. Kalau gitu saya pilih umroh aja Mas gitu. Ya sudah kalau gitu umroh saja. Rugi enggak? Enggak. Sisa operasionalnya masih kecil kan, kita pulangkannya jauh-jauh hari Bapak Ibu. Pulangkan kambing itu jauh-jauh hari. Pulangkan kambing. Motongnya di mana? Kami di Boyolali sama di Bawet. Peternakannya itu ada di petani-petani di Bawet sama di Boyolali. Mitra-mitra kami. Jadi motongnya tahun kemarin di dekat kantor Al-Fatihah, tahun sebelumnya di Bawen, tahun ini di Boyolali. Bergantian aja. Mana masyarakat yang lebih siap untuk motong sebanyak itu. Kalau kami sebetulnya begitu. Tadi ada pertanyaan lagi? Ya, Pemberian bonus ke karyawan gimana Mas? Ya nggak gimana-gimana. Kita kasihkan. Itu masih ada sisa operasional dari kurban itu masih ada. Masih ada. Oke, cukup Bapak Ibu. Apa yang belum dibahas lagi nih? Tentang kurban. Ini nggak ada pertanyaan sama sekali ya? Nggak ada pertanyaan, saya akhiri nih malam ini. Sudah jam berapa? Sudah jam 9:30 Mas.
Udah jam setengah Iya, 10. ada yang langsung raise hand, Mas. Siapa itu? Oh, Iya. kayaknya saya dulu. Assalamualaikum Mas Bo. Waalaikumsalam. Siapa ya? Kayak pernah lihat. Oh, antum Eh. di Pekanbaru. Iya Mas. Mau nanya Mas, apa tuh why-nya? Kenapa ngajak kurban nih? Apa ya Mas? Terus motivasinya gitu Mas? Saya pikir ya dekat rumah kita aja, di masjid dekat rumah kita aja gitu ya kan. Terus nggak sebanyak itu sampai 600. Ini kenapa Mas bisa ada semangat untuk menggerak orang supaya berkurban di kita sampai 1000 tuh kenapa ya Mas? Oke, terima kasih. Jadi gini teman-teman, dalam mengelola yayasan, tugas kita itu kan fasilitator. Masyarakat butuh pendidikan, kita fasilitasi pendidikan. Masyarakat butuh sosial, kita fasilitasi kegiatan sosial. Al-Fatihah pendidikan ada rumah tahfiz, ada sekolah, ada hotel, ada pondok karantina, ada PKBM, ada daycare, ada kutab, misalnya gitu ya. Kita fasilitasi, ada pondok digital, ada santri magang, ada santri internship. Kita semuanya kita fasilitasi pendidikan. Berikutnya, masyarakat butuh kegiatan sosial, kami fasilitasi ambulans, santunan anak yatim, santunan duafa, fakir miskin, bencana alam, dan sebagainya. Terus kegiatan keagamaannya mah kami ada kajian subuh, ada event-event tasin, dan lain sebagainya. Tapi core-nya kami adalah pendidikan. Positioning lembaga kami adalah lembaga pendidikan. Kenapa ngurus kurban? Nah, pertanyaan berikutnya, karena kita fasilitator, pertanyaan saya berikutnya, masyarakat apa namanya? Nasabah Bank BCA pengen sedekah pakai rekening BCA, teman-teman sudah memfasilitasi belum? Masyarakat pengen bayar kurban, pengen ikut kurban, saya kerja di kota, uang saya tinggal 1,5 juta, saya pengen kurban, ada yang mau fasilitasi enggak? Saya saya dari luar negeri pengen kurban di Indonesia, ada yang mau fasilitasi enggak? Ternyata kurban kami itu mayoritas dari luar negeri, mayoritas dari luar Semarang, bahkan ada di luar negeri. Jadi yang kurban itu cuma titik kurban dan motongnya itu di Semarang. Mas, kenapa nggak didistribusikan di daerah-daerah terpencil seperti Merbabu dan sebagainya? Kami sudah menghitung kos operasionalnya, Bapak Ibu. Kalau kami motongnya di Merbabu, di Gunung Kidul, ada biaya transportasi. Yang kedua, kambingnya biasanya ada saja yang mati. Waktu datang hidup, paginya mau dipotong mati. Yang ketiga, biaya potongnya rata-rata 100.000 per ekor. Itu masih ada biaya potong lagi. Masih masyarakat itu agak unik, minta 100.000 per ekor. Maka saya memilih, dan sohibul kurbannya kan tahu akadnya ya. Sohibul kurban sudah tahu daging buat siapa, mereka sudah tahu. Kami nggak membangun narasi kurban di pedalaman. Ingat ya, positioning kami adalah pemberi manfaat, bukan penerima manfaat. Jadi pemberi manfaat itu simpel, mau diarahkan kemana urusan kita, berarti gitu ya. Ibaratnya begitu. Cukup menjawab ya Ustaz. Iya betul kan. Saya tunggu di Semarang antum ya. Kalau butuh Quran tinggal ngomong, nanti kita kirim. Baik Mas. Udah jadi belum landing page-nya dibikin dulu. Ini alumni sekolah yayasan yang belum praktek iklan loh Bapak Ibu. Biasanya pulang-pulang mereka berbenah di SDM dulu. Lama memang prosesnya. Antum benahin apa sekarang, Sat? Mau buat kultur rencananya Mas. Tuh kan. Orang ikut sekolah yayasan itu persepsinya saya bakalan bangun fundraising duluan gitu. Ternyata masalah ketika kita sharing, masalah rata-rata di SDM. Udah duitnya sedikit, operasionalnya nggak cukup, karyawannya pada ditoksit. Itu yang sering terjadi. Sabar dulu, nanti kalau waktunya udah clear, antum belajar fokus ke fundraising ya. Oke? Oke, Selanjutnya Mas. pertanyaan berikutnya, teman-teman kalau mau ngomongin Maaf Mas. Kalau mau ngomongin fundraising, wah itu ada Nur Hadi. Ustaz Nur Hadi, Ani mau ngirim motor, tapi kata staf Ani ngirim motor ke Halmahera, mau donasi motor ke sana, biaya ongkirnya 5 juta. Terus saya bilang sama staf saya, Mbak, kalau itu carikan motor harga 10 juta di sana, ditransfer saja. Saya kemarin ngomong gitu sama staf saya, tapi staf saya lagi sibuk ngurusi yang lain. Saya mau ngirim wakaf motor ke Halmahera itu, ke mana? Ustaz Nur Hadi. Biaya ongkirnya lebih mahal daripada harga motornya. Ustaz Nur Hadi. Mas, ini ada yang raise hand. Oke, dari Rizky ABD. Ya. Rizky ABD ini kayak pernah, Kerawang Peduli, yang santrinya masih di sini. Ya, saya tahu. Baik, Assalamualaikum Mas Bowo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa gabung lagi di meskipun di online.
Ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang di kolom komentar itu sudah ditanyakan, cuman saya pengen memperjelas lagi mungkin barangkali ada yang belum kejauh juga. Ini terkait dengan perhitungan antara laba ataupun profit ya dari per ekor, terus juga nanti buat operasional segala macam itu kan ada relawan, ada 170 orang, itu seperti apa pengelolaannya. Ini kan kita juga sama sebetulnya mengelola kurban juga, kurban buat masyarakat, cuman memang skalanya masih lokal di Karawang. Kemarin kita hanya sekitaran 40-an ekor gitu, cuman memang lokal Karawang dan di pelosok-pelosok Karawang gitu. Dan rencananya ya mendengar Mas bahwa tahun kemarin ada kurban 300-an, kita juga tertarik nih, kita pengen coba promosi keluar Karawang gitu. Hanya saja mungkin Oke, sampai gini, saat ini belum gitu. saya potong dulu ya, Sat ya. Ya. Teman-teman, kurban itu bagian dari program fundraising Hit dan Run. Tidak saya rekomendasikan. Hit dan Run apa? Program fundraising untuk kurban, program muharam, lalu program bencana alam, program program orang sakit, itu namanya Hit dan Run. Kami kalau teman-teman tidak memiliki database yang cukup, tidak memiliki akses terhadap peternakan, tidak memiliki akses terhadap masyarakat yang berbasis peternak karakter masyarakat itu kadang beternak tapi nggak mau gotong royong. Nah, yang nggak mau gotong royong itu, yang nggak mau itu berarti jangan. Karena ini program Hit dan Run, jangan difokusin. Jangan difokusin. Kami perlu waktu 5 tahun. Bapak Ibu baru pertama kali saya sharing kurban tahun ini loh. Kemarin kami saya sempat janji sama teman-teman kan, insya Allah nanti sebelum ini kami bahas kurban deh. Tapi persepsi saya kalau kurban kami setelah kami sharing, kurban kami turun, kan malu gitu. Itu yang ngajarin aja kurbannya turun dari tahun kemarin gitu ya. Kami nggak pede gitu loh. Nah, kurban itu adalah program Hit dan Run yang menurut saya tidak membesarkan yayasan. Tidak terlalu signifikan untuk membesarkan yayasan. Maka kurban juga sohibul kurbannya mayoritas dari donatur yang sudah berkontribusi di yayasan kita, marketnya. Berarti fokusnya teman-teman, carilah program yang retensinya tinggi. Nah, ketika retensinya tinggi, pelayanannya bagus, mereka akan ikut kurban di tempat kita. Kurang lebihnya begitu. Tahun depan kita 1000 ekor, tapi plus penjualan. Tahun ini kan hanya titip kurban akadnya. Yang penjualan itu hanya ada 2 ekor. Nah, tahun ini kami plus penjualan. Plus penjualan, kurang lebihnya begitu. Nah, antum tadi mau nanya apa, Sat? Yang antara keuntungan lah, intinya profit, terus juga perhitungan operasional. Nanya aja untungnya berapa kemarin. Iya. Sama pembagian ini Mas, pembagian ke operasional gitu, operasional buat relawan, terus juga jagal dan lain-lain lah semuanya gitu. Oke, pertama gini teman-teman, 30.000 per ekor itu saya serahkan ke kepala mitra. Ke kepala mitra. Kepala mitra pun waktu menggaji itu di depan saya. Di depan saya. Nah, itu dikasihkan. Maksudnya apa Mas itu? Kepala masyarakat kayak kepala mitra itu kan kami ada beberapa mitra, gitu ya. Dari semua mitra yang di masyarakat itu hewan bukan dari satu kandang. Hewan itu mungkin dari 10 kandang di masyarakat. Nah, dari 10 itu ada kepalanya gitu loh, kayak koordinatornya. Nah, cuma di sana dia sudah dikenal sebagai kepalanya gitu. Koordinatornya itulah yang saya serahkan. Gitu cerita. Tapi orangnya jujur-jujur banget. Alhamdulillah saya diperkenalkan sama orang-orang yang sangat jujur. Artinya uang Rp1.000 pun mereka laporkan. Itu value yang menurut saya bagus banget masyarakat di Bawen Boyolali itu. Gitu ya. Terus dari sebanyak ini minus nggak? Alhamdulillah nggak minus sama sekali. Masih sangat-sangat surplus. Masih sangat-sangat surplus dengan operasional itu. Nah, biaya surplus ini kita gunakan untuk R&D selama 1 tahun, untuk kulakan kurban di tahun besok. Kalau kami sapi itu DP. Sapi, kambing itu DP 100.000 aja per ekor. Kalau kami kurang ya stoknya, DP ke masyarakat itu mereka udah welcome. DP 100.000, nanti waktunya terjual baru kita transfer. Itu ceritanya. Biasanya sih bulanan kita seminggu transfer 100 juta, 50 juta, 50 juta, ada gitu saja. Cukup ya. Insya Allah untuk operasional kami masih sisa banyak sih untuk kulakan tahun depan, untuk kulakan sama untuk riset tahun depan. Riset selama 1 tahun. Ini risetnya selama 1 tahun. Rencana kami mau main akikah juga, tapi sedang membangun value. Tadi kan saya sempat cerita itu, ternyata pemain akikah, hewan yang kita makan belum tentu hewan yang
kita potong gitu ya. Belum tentu hewan yang kita potong, ternyata hewan yang penting ada foto video, masaknya ternyata skala besar sehingga proses distribusinya cepat. Nah, kami sedang mengidentifikasi masalah itu. Bisa jadi kami akan memberikan value akikah berat minimal 20 kilo, tapi yang dimakan adalah hewan yang miliknya Bapak Ibu sendiri, tapi cost operasionalnya lebih gede karena masak per ekor. Nah, mungkin kami akan mentarget segmentasi akikah yang mereka punya budget di atas 2 juta, di atas 3 juta. Jadi bukan main akikah 1 jutaan, tapi value-nya adalah yang dimakan, yang kami kirim adalah daging dari dia sendiri, bukan dari akumulasi daging dari banyak orang, dimasak satu tempat, distribusinya lebih cepat. Nah, kami berencana nggak mengambil segmen. Jadi ada value-nya. Ingat Bapak Ibu, program tanpa value, tanpa urgensi, tanpa itu semua nggak usah. Itu namanya cuma hard selling. Hard selling itu nggak perlu. Jangan hard selling. Tawarkan value. Kami nggak menggunakan ayat Quran tentang wakaf, tentang sedekah, tentang kurban, itu enggak. Kita tidak menggunakan Al-Quran dan hadis tentang itu. Kenapa? Karena karakter donatur itu yang belum sholat pun mereka tahu sedekah itu baik, wakaf itu baik, zakat itu baik. Kalau mereka semua sudah tahu, gitu ya, kenapa kita membangun narasi itu? Mereka sudah tahu. Coba cari narasi yang memang itu dibutuhkan oleh mereka. Cukup ya? Cukup ya Ustadz. Rizky, ini ada penanya berikutnya Mas dari A. Irawan. Silahkan Ustadz A. Irawan untuk on mic ya. Mohon maaf Ustadz, ini belum on mic. Boleh? Ya, siap, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bowo, kenalkan nama saya Irawan selaku pengelola Yayasan Al-Falah Bogor Indonesia. Kami berdiri baru 4-5 tahun dan kemudian baru melakukan program kurban selama 4 kali. Tahun pertama 3 ekor, tahun kedua 22 ekor, tahun ketiga 8 ekor, dan tahun kemarin 8 ekor sapi 1. Nah, kami di sini mencari donatur itu di urusan kurbannya untuk santri penghafal Quran. Santri kami di sini ada sekitar 6-70 penghafal Al-Quran. Dan kemudian terkumpullah hewan tersebut. Kami akadnya kepada donatur itu menawarkan khusus untuk santri. Nah, berhubung yayasan kami ada beberapa tetangga, apakah boleh dibagikan ke masyarakat umum yang tidak ada anaknya mengaji ke tempat kami? Itu yang pertama, apakah boleh? Dan yang kedua, kami membeli hewan kurban itu per kilo kepada si petani. Misalkan 1 kilonya itu 100.000, kami tawarkan ke donatur 100.000 juga. Kemudian operasional juga sangat tipis, 1 ekor itu kami ngambil sekitar 200.000. Kemudian yang namanya biaya panitia itu kami harus tanggung, sedangkan kami belum ada lahan. Kami menanggung panitia sejumlah 8-10 orang. Itu udah ketahuan 1 juta. Belum konsumsinya, belum operasional yang lainnya seperti golok, pisau, terpal, plastik, dan yang lain-lain. Nah, mungkin ada masukan atau tanggapan dari Mas Bowo terkait masalah yayasan kami, yang mana 4 tahun ini kurbannya seperti itu formulasinya. Mungkin ada saran yang terbaik buat kami yang baru merintis yayasan ini. Insya Allah sih kami akan paksakan mungkin beberapa waktu ke depan ingin sekali ikut serta untuk ke Semarang untuk menuntut ilmu, yaitu di sekolah yayasan. Mungkin itu aja pertanyaan kami. Yang pertama poinnya itu saran saja buat kurban. Karena kami operasional cukup lumayan. Kebetulan kemarin kami mendapatkan 1 sapi dari donatur. Kemudian alhamdulillah 1 sapi itu berat bobotnya 350 kilo. Sedangkan dagingnya itu setelah kami timbang sekitar 70 kilo. Dan kemudian tulangnya itu sekitar 40 atau 50 kilo. Jadi banyakkan dagingnya alhamdulillah. Kemudian kami timbang, dibagi jumlah santri, begitu juga dengan daging kambing. Apakah pola seperti itu bisa efektif? Mohon masukannya. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mas, silahkan bisa dijawab.
Tadi saya lagi nyari MMT foto MMT. MMT kami itu kan ada tulisannya kurban untuk santri, anak-anak yatim dan masyarakat sekitar. Bahkan yang non muslim tetangga-tetangga kita juga dapat ya, hanya ada beberapa orang doang. Itu juga dapat dagingnya ya, yang non muslim itu tetangga kita. Nah, tadi saya sudah jawab. Saat kurban ini adalah hit dan run. Hit dan run itu ya jangan dijadikan patokan untuk nyari operasional. Jangan dijadikan patokan untuk nyari untung, itu tidak efektif. Maka saya bilang kalau kita tidak punya akses, step by step membesarkan yayasan itu kan ada salah satunya adalah networking dan akses. Nah, kalau kita belum memiliki akses, belum memiliki networking terhadap peternakan, ya kita jangan berekspektasi tinggi kita udah bakalan dapat untung. Itu satu. Yang kedua, salah satu yang membuat yayasan itu gak bertumbuh-tumbuh adalah setiap tahun gak nambah temennya itu terus. Harusnya sebagai pengelola yayasan, mohon maaf ya, kadang pengelola pondok pesantren itu silaturahminya hanya terhadap tokoh agama, terhadap kiai, terhadap ustadz, kita silaturahmi terus terhadap tokoh kiai dan sebagainya. Sampai lupa kita nggak punya teman ahli FBS, nggak punya teman ahli Google Ads, nggak punya ahli teman tentang TikTok Ads, kita nggak punya teman tentang nggak punya teman tentang orang yang di peternakan, ahli hukum, ahli website, ahli yayasan, ahli lain-lain sebagainya, kita nggak punya teman. Nah, maka tantangan saya, saran saya, Ustadz, tantangannya tahun ini adalah mencari para peternak-peternak yang ada di sana. Nah, kalau di luar Jawa itu, di Sumatera itu, kalau Ustadz dari Sumatera, itu ada namanya titip hewan. Titip hewan itu bagus menurut saya, konsep-konsep masyarakat di Sumatera yang di nggak tahu dari Ustadz dari mana ya. Kalau di Sumatera itu titip hewan itu kita beli 10 juta atau 7 juta, di 1 tahun kemudian dipotong itu bagi hasil dengan yang ngelola, dan itu ternaknya diumbar, itu mungkin menjadi solusi kalau Ustadz mau cari untung gitu ya. Yang kedua, berkaitan dengan operasional, memang dari dulu operasionalnya ada, cuman kalau kami setiap ada kelebihan itu langsung dibuat riset itu termasuk beli alatnya. Maka kami punya gudang yang khusus untuk kurban, tidak boleh digunakan untuk yang lain. Termasuk apa? Termasuk palunya tuh beli di online, murah tuh palunya itu. Wajib punya kampak, wajib punya kampak, wajib punya kursi, wajib punya terpal yang dipakai hanya untuk kurban. Sehingga waktunya kurban, MMT banner tadi itu yang tulisan-tulisan pengulitan, pencacahan, itu adalah MMT tahun kemarin. Itu MMT tahun kemarin itu bannernya. Jadi kita nggak perlu nyetak MMT baru. Nah, sekarang pertanyaan saya, bagaimana manajemen aset kita yang ada di yayasan? Apakah setelah kita pakai itu selalu digunakan untuk kegiatan lain? Kalau kami khusus kurban ada sendiri, sehingga aman, kita nggak perlu beli-beli kecuali pas kita butuhkan akhirnya kita pakai. Maka karena ini adalah hit dan run, jangan terlalu berekspektasi tinggi apabila kita belum memiliki akses terhadap peternakan. Lebih baik bikin program-program yang retensinya seumur hidup, yang kebutuhannya seumur hidup. Makanya saya bilang, kurban ini hit dan run, jangan jadikan patokan. Makanya dari dulu kami nggak pernah bikin pelatihan kurban, nggak pernah bikin seminar kurban, nggak pernah bikin workshop tentang kurban. Karena bagi saya ini hit dan run. Sama juga ketika ada fundraising orang sakit, wah donasinya besar, bagaimana mendapatkan 1 miliar per bulan. Ternyata programnya program orang sakit. Menurut saya program orang sakit itu adalah hit dan run. Itu menurut saya nggak saya rekomendasikan gitu, nggak saya rekomendasikan terhadap yayasan. Hit dan run itu, nah kurban ini hit dan run. Cuman kalau Ustadz punya akses terhadap peternak, yang berikutnya adalah akikah. Nah, kalau program akikah ini adalah program sepanjang masa, beda sama kurban. Jualan speaker Quran itu program sepanjang masa, jualan pohon bidara itu sepanjang masa. Tapi kalau bisa yayasan itu mindsetnya jangan jualan-jualan yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan toh. Wah, hanya jualan madu, gitu ya. Hanya jualan speaker Quran, hanya jualan garam rukiah yang lagi viral. Saya sampai beli garam rukiah loh Bapak Ibu. Garam rukiah kan lagi viral kan? Beli garam rukiah kan ini. Bapak Ibu tahu penjual garam rukiah dapat miliaran yang lagi viral nih. Ini menurut saya terlalu konyol ini. Saya sampai beli loh garam rukiah. Saking penasarannya gitu ya. Kenapa garam rukiah ini bisa viral sampai sampai dia mungkin dapat miliaran gitu. Bukan ini ya ini ya. Yang satu yang gede tadi. Nih, cuma garam krosok harga 2.000. Harga 2.000, dia jual 35.000. 1 kilo 5.000. Ini yang gede tadi bukan, yang warna hijau.
Nah itu. Ini garam Proso ini 1 kilo 5.000 ini, 4.500 malah nih. Sampai di branding nih, garam Rukiah. Enggak saya buka sama sekali nih. Mending jualan pohon bidara. Kenapa? Pohon bidara harganya 3.000, 2.500. 2 bulan dijual 50.000 sudah tinggi. Satu rumah harus ada pohon bidara untuk mengusir jin dan makhluk halus dan turunannya. Kan gitu. Orang kita itu agak unik Bapak Ibu, mengelola yayasan itu. Usernya agak unik. Ada orang Waham. Orang Waham dijadikan, saya nggak mau bahas itu. Dah, pertanyaan berikutnya. Yuk, lanjut. Pertanyaan berikutnya. Sudah cukup menjawab ya, Ustadz Irawan. Sudah. Terima kasih. Ya, syukuran. Mas, boleh cek LP-nya dipakai Al-Fatihah ya, dipakai tahun ini. Kami tadi itu brandnya kurban.al-fatihah. Tapi tadi udah dimatiin. Ada lagi kurban.alfatihah.com kalau nggak salah. Cek aja LP-nya. Tapi ingat, Sohibul kurbannya mayoritas dari donatur program lain yang ikut program kurban, bukan dari Sohibul baru, bukan. Ingat ya, database-nya. Fokus bangun database yang retensinya itu rutin tiap bulan. Akadnya bagaimana ya kalau terima bayar kurban asuh? Pertanyaannya itu saja. Orang kerja nggak dibayar atau dapat daging? Orang motong dapat daging dibully di Facebook, Instagram. Ada yang majang foto sapi, kepala panitia, kaki panitia, paha panitia, perut panitia gitu ya. Terus jeruannya masyarakat. Ada yang ngebully begitu. Sekarang ada juga yang tanya. Terus kalau dia dibayar akadnya bagaimana? Terus sekarang saya harus bagaimana juga saya bingung gitu. Kita mau pakai jalan yang mana? Pakai jalan yang motong dapat daging atau yang motong dapat uang? Kalau saya mending yang motong dapat uang dong, kan kita sudah ada sisa dana operasional dari pembelian hewan. Dan yang motong itu gak dikasih daging. Kalau yang profesional itu udah dikasih malahan. Malah kemarin saya kasih Pak, ambil kepala sama kaki kambing gimana? Oh ya mereka mau, akhirnya kepala sama kaki. Karena kan profesional mereka. Orang-orang yang memang akadnya dibayar 200.000, dibayar 300.000 sehari untuk program ini gitu loh. Artinya dia sudah dapat keuntungan dari gaji dong, kerjanya cuma 3 jam. Yang motong itu malah 2 jam kerjanya. Gitu ya. Masih ada yang ke tangan, Mbak? Tadi ada Mas, tapi sudah tidak present lagi. Iyalah, dari jam 10 malam ini. Iya. Bapak Ibu ada pertanyaan? Kalau masih ada boleh. Ini saya mau nyenggol teman-teman saya ini. Ini ada dari Ainur Aini Mas, dari Alidaya. Nah ini contohnya nih, Nur Aini. Ibu mau tanya apa Bu? Ini Mas, kalau dari segi keuangan itu dari pemasukan, pengeluaran itu apakah semua karyawan harus tahu atau gimana? Ini bahas kurban atau bahas? Iya, kurban dan program lain sih. Terus kalau misalkan dari segi pembagian bonus itu apakah tiap karyawan sesama karyawan itu tahu atau enggak? Kami gak ada bonus loh. Kami itu kan gini, culture yang kami bangun itu adalah melayani masyarakat, melayani umat. Mereka lembur itu gak digaji, ibaratnya begitu. Tapi mereka gajinya layak, lebih besar daripada yayasan pada umum yang menurut versi saya. Culture-nya dapat. Maka kalau ada karyawan udah hitung-hitungan, itu pasti tereliminasi di tempat kami. Karena karyawan-karyawan kami pun kami kuliahkan. Itu mereka yang kerja di sana itu gak ada lemburan, tapi dikasih reward, semuanya dikasih reward. Teman-teman, kalau selesai jam 9 sore semuanya ke Dieng. Kami sudah menghitung cost budget ke Dieng itu berapa. Bahkan tapi budgetnya ini nggak nginep. Kalau nginep nambah 100.000. Ternyata mereka mau semua. Anak Gen Z itu lebih nyari senang dulu, nyari happy dulu, baru masalah susah itu terakhir. Itu karakter anak Gen Z ya. Nah, berkaitan dengan pengeluaran, saya nggak megang uang sama sekali, yang megang akuntingnya. Jadi akunting itu yang bagian transfer masuk, keluar masuk. Keuangan itu namanya ada akunting sama finance sendiri yang tiktokan sama peternak. Saya nggak megang uang sama sekali. Gitu ya, akuntingnya sendiri. Ibu bisa ngelola sendiri, simple aja kok. Dibikin simple aja, paling hanya keluar masuk biaya operasional, biaya belinya berapa per ekor itu ada semua kita datanya. Bu Aini, Ibu alumni batch berapa ya? 89 Mas, sama halal bihalal pun ikut. Yang Alidaya? Alidaya ini ikut batch 8, ikut batch 9. Sebelum ikut sekolah yayasan pernah main FBS nggak Bu? Belum. Ngerti landing page nggak? Belum. Nggak ngerti sama sekali toh, FBS, iya. landing page nggak ngerti kan? Ikut batch 8 itu bulan berapa? Bulan Agustus sama Oktober. Terus pas halal bihalal Mas. Agustus sama Oktober 2023. 22. 2022.
2023. 2023 terus mulai ngiklan bulan tahun berapa? Bulan berapa? Bulan kemarin Mas yang wakaf Quran, April. Ikut bulan 8 tahun kemarin, mulai ngiklan baru April 2024. Iya. Pertanyaan saya, Yang gagal waktu iklan kebakaran itu Mas. nggak hanya ibu, ini tadi ada yang tadi malam saya marah-marah itu bu. Saya bingung sama peserta sekolah yayasan itu, yang diajarkan apa. Jadi gini, pesan orang itu kadang udah diajarin, image-nya adalah, wah ini kayaknya bagus sih buat ngiklan gitu loh. Padahal menurut saya itu enggak gitu. Ngiklan orang sakit itu bagus tapi hit dan run. Ngiklan orang sakit itu harus pakai plugin donasi, jangan pakai form. Karakternya beda-beda. Nah program itu beda-beda. Nah ibu kemarin sudah saya ajarin iklan tentang wakaf, malah iklan kebakaran. Tetangganya kebakaran diiklanin gitu. Gajah galang dana ternyata nggak winning. Terus iklan wakaf, akhirnya iklan apa kemarin bu? Wakaf Quran sama terakhir kemarin yang sedekah kurban Mas. Alhamdulillah. Sedekah kurban dapat berapa? 3 kambing. Dapat berapa? 3 dari 30? sedekah kurban. Sedekah kurban dapat berapa? 3 buat 3 kambing. Oh gitu. Kalau yang wakaf musaf sudah dapat berapa juta bu? Alhamdulillah Mas. Kayaknya 100 mah ada. Dari 100 awal. ada. Berapa? 100 juta berapa? 100 juta ya. 100? 100 juta. 100 jutaan. Musafnya beli di mana? Adalah Mas di daerah sini sih dekat-dekat. Itu udah custom ya? Ya, udah custom. Nama sama doa. Under 40 atau di atas 40? Apanya Mas? Harganya? Harganya. Di atas 50. Kemarin kan yang 55.000. Iya. Rencana kami launching 2 bulan lagi nanti semua musaf beli di kita aja tapi bisa di custom dengan ISM masing-masing. Kami under 40 tapi belinya skala banyak sih. Minimal berapa Mas? Ya minimal 1.000 kalau bisa. Tapi 1.000 kalau dikalikan 35.000 kan ibu untung. Maksudnya marginnya masih gede, tapi minimal 1.000 ya karena kuantitinya harus gede. Percetakannya itu. Ya. 35.000 bisa lah itu. Nanti saya ngomongkan kalau bisa 1.000. Iklan 100 juta, biaya iklan 10 juta. Ya, sekarang mah lebih sih, Mas. Sekarang lebih. 15 ada? 15 ada. Iklan 15 juta. Dapatnya 100 jutaan. Iklannya Alhidayah ini idenya keren-keren banget loh. Padahal yang ngajarin kita malah mereka idenya ada aja idenya. Kita report iklannya yuk. Iklannya bagus banget. Sekarang narasinya apa Bu iklannya Bu? Masih orang tua sih Mas, belum ada yang terbaru. Oh, ngantar narasi orang tua. Iya. Nanti masalah narasi mudik nanti saya ikut. Boleh. Kemarin Alhidayah ini keren banget teman-teman. Dia ngiklan musaf, tapi dia menemukan masalah di masyarakat apa? Menemukan orang yang nggak bisa mudik. Nah, di situ dia membuat video. Apakah tahun ini kamu nggak bisa mudik? Jangan bersedih. Berikan hadiah terbaik untuk orang tua kita di kampung dengan sedekah musaf satu musaf senilai 50.000 atas nama orang tua kita. Keren banget tuh. Winning dia di situ. Saya nggak kepikiran loh. Saya nggak kepikiran dia ngambil isu orang yang bisa mudik gitu. Keren juga ya gitu. Saya malah dulu idenya adalah mentarget orang-orang yang sedang dugem. Itu bagus, orang-orang sedang dugem itu diajak apa bertobat, itu keren gitu loh. Tapi idenya keren banget, dia mengambil isu orang yang bisa mudik. Kira-kira ada ide apa lagi Bu yang bisa kita tiru? Belum sih Mas. Belum. Cari ide lagi Bu. Sukses selalu Alhidayah ya. Keren banget. Ini misalnya ada alumni Bu nih, ada SOS Hendrar nih dari Pekanbaru yang belum iklan juga sampai sekarang nih. Terus ini ada beberapa alumni yang belum iklan juga, katanya biasanya rata-rata permasalahannya adalah internalnya masih belum pada akur, masih banyak toksiknya, makanya belum pada bisa ngiklan. Kalau kita ngiklan tapi internalnya masih nggak solid, itu biasanya nanti menimbulkan masalah baru. Tenang, Desa Hijau nanti boleh order tempat kami, tenang aja. Nanti kami lagi nyari gudang di Tangerang untuk menampung musaf di sana. Jadi nanti ngirimnya nggak dari Semarang. Ya. Insya Allah mau launching program wakaf air bersih Mas. Launching wakaf air bersih. Doanya. Boleh. Gimana Mas? Boleh. Wakaf jangan air bersih sih. Kalau air bersih itu cocoknya untuk sumur. Atau ya, sumur. Nah, menurut saya kalimat itu nggak efektif. Tapi kalau wakaf sumur boleh. Ya. Wakaf sumur boleh. Ibu Indraman, ini teman-teman alumni sekolah yayasan, ibu ini dulu diajarin iklan wakaf musaf, malah wakaf kebakaran. Tadi malam siapa itu lagi tuh yang dari Bandung itu? Diajarin iklan wakaf, malah iklan
santunan anak yatim gitu. Nah, kayak gitulah peserta-peserta itu. Sama desa hijau juga itu, sama dia diajarin apa, yang diiklankan apa. Teman-teman, terima kasih semuanya atas waktunya. Kalau bermanfaat, berikan sarannya, berikan testimoninya kepada mbak-mbaknya. Insya Allah kita akan sharing lagi di lain waktu untuk membahas lain-lainnya. Begitu ya. Sudah jam 10 malam. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah kata. Kalau ada waktu silakan mampir ke Semarang. Ada open house bulan sekali. Biasanya Bapak Ibu kalau datang ke yayasan orang itu kan hanya diterima di front office. Kalau datang di tempat kami itu boleh keliling-keliling sampai ke ruangan appetizer. Tapi hanya boleh sebulan sekali, karena kalau menerima tamu setiap hari kita jadi nggak efektif, jadi nggak produktif, timnya jadi pada nggak kerja. Tapi kalau sebulan sekali kami mengalokasikan di hari Minggu. Silakan pada datang lihat-lihat kantor kita, silakan. Dan saya tidak merekomendasikan ikut sekolah yayasan ya. Ikut sekolah kalau Bapak Ibu belum open mindset, mentalitasnya masih menurut Bapak Ibu adalah membeli tanah itu masih bagus daripada membeli ilmu. Saran saya fokus di situ dulu, gitu ya. Fokus di situ dulu. Begitu, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Sehat selalu. Semoga insya Allah nanti saya ngisi lagi. Kalau memang webinar saya bermanfaat, insya Allah saya siap ngisi lagi. Di pertemuan berikutnya saya juga baru tahu ada forum yayasan ini. Idenya siapa, keren juga. Insya Allah nanti saya bisa sharing-sharing lagi di forum yayasan kalau memang dibutuhkan. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Terima kasih. Kita bisa tutup webinar pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama ya teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Nuhun Ustazah, nuhun Mbak. Terima kasih. Terima kasih Mbak, terima kasih Mas Bowo. Baik, Ustazah saja yang ingin keluar dari room Zoom meeting, kami persilahkan. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Saya admin mengatakan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.